Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Asdaqul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji seputar tanya jawab tauhid untuk anak muslim. Dan kita sekarang telah masuk di pondasi yang kedua dari Ma'rifatul Dinil Islam, mengenal agama Islam. Ya, kemarin mungkin saya lupa terangkannya di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang agama Islam itu dibawakan juga oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Usul Tsalatsa ya. Dan juga ada di Talqin Usul Al-Aqidah. Demikian pula di kitab beliau yang lainnya, yaitu di Ta'lim Sibyan At-Tauhid. Nah, itu ayat di surah Al-Imran ayat 19 dan ayat ke-85. Ini dua ayat pokok yang menjelaskan tentang dalil agama Islam. Asalnya Islam itu adalah agama yang diridhai di sisi Allah, dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima darinya. Lihat di surah Al-Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Islam ini mencakup Islam yang umum atau Islam yang khusus. Karena ayat ini bisa luas maknanya ya, mencakup dua dari makna Islam yang sudah diterangkan. Jadi kalau dikatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, kalau dia bermakna umum, maka itu kembali kepada agama Nabi dan Rasul. Seluruhnya agama Islam ya, seluruhnya adalah agama Islam yang diridhai dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya selain dari agama Nabi dan Rasul ketiga itu, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beragama selain itu maka dia bukan Islam. Maka dia bukan Islam. Itu mana ringkas ayat ya. Kemudian pula di ayat yang kedua, dari ayat pertama ya. Kalau misalnya dia bermakna Islam yang bermakna umum, seperti itu maknanya. Kalau yang kedua, kalau dia bermakna Islam yang bermakna khusus, lafaz inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, itu jelas. Kalau Islam jenis yang kedua yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti selain agama Nabi Muhammad pada hari ini itu tidak diridhai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan sudah kita bahas kemarin ya, di sesi yang ke-8. Nah, dari mana Islam itu, dari bermakna umum, dari bermakna khusus. Ya. Nah, ini sudah kita bahas. Baik.
Ada lagi makna yang lain, yang ketiga sebenarnya diterangkan kemarin di kitab Fadlul Islam bagi yang sudah pernah melewatinya. Ya, itu Islam yang bermakna khusus yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dalam artian yang merupakan kebalikan dari sunnah, ya, atau kebalikan dari bid'ah, ya, kebalikan dari bid'ah, yang kembali kepada makna sunnah Rasulullah SAW. Itu juga diantara makna ayat, ya, diterangkan oleh Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau dia memilih tuntunan selain tuntunan Rasulullah SAW, ya, maka itu juga tidak diterima darinya. Nah, atau itu ayat yang kedua, ya, itu mana yang kedua nanti kita bahas. Itu ayat pertama tadi, ya, inna dina indallahil Islam, kembali pada mana yang umum atau yang mana yang khusus. Adapun yang ayat yang lain lagi tentang dalil tentang agama Islam ini diterangkan di ayat di surah Ali Imran juga di ayat 85. Dikatakan situ wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Ini juga ayatnya luas, ya, maknanya. Bisa bermakna umum, bisa juga bermakna khusus, ya. Kalau bermakna umum dimaklumi. Nah, yang mencari selain Islamnya Nabi dan Rasul, maka itu tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat pasti menjadi orang yang merugi. Itu yang pertama, ya, maknanya. Yang kedua, kalau dia mencari Islamnya selain Islam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia beragama Yahudi pada hari ini atau Nasara atau agama yang lainnya, maka sama juga tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Pasti merugi. Seluruhnya dengan kerugian yang besar. Baik. Kekal dalam neraka, diharamkan baginya surga. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah, ada mana yang ketiga dari makna wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Ya, itu tadi yang sudah saya singgung tadi, ya. Itu dia mencari selain tuntunan Rasulullah SAW, kembali kepada mana Islam yang lebih khusus lagi. Dia melakukan perkara bid'ah misalnya dalam agama, akhirnya juga sama, tidak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Ini dari tambahannya penjelasan dua dalil seputar agama Islam. Ini dalil pokok yang sering dipakai oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Dalam menjelaskan makna Islam. Ya, sekarang kita masuk di soal yang ke-7 sekarang, ya. Jadi sudah kita bacakan 6 soal tentang apa agamamu, sudah kita terangkan Islam. Dan juga sudah diterangkan dari mana Islam, ya. Kemudian juga sudah diterangkan dari 3 tingkatan agama secara ringkas, ya. Dalilnya sudah kita baca, ya, dari hadis Jibril. Dan juga sudah diterangkan rukun-rukun Islam, ya, rukun-rukun Islam, walaupun itu baru penyebutan, ya, 5 rukun yang sudah disebut pada soal yang kelima dan yang keenam. Dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk berjalan ke sana. Tapi ini sudah kita terangkan, ya, 6 soal ini. Sekarang kita masuk di soal yang ke-7. Ya, di hari ini kita akan bahas insyaallah taala dari mana syahadat la ilaha illallah dan juga mana syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini 2 syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Ya, ini dari hal yang hendaknya ditanamkan juga kepada anak-anak agar mereka mempunyai tauhid.
yang kuat. Mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka memahami dari makna la ilaha illallah dan memahami dari makna Muhammad Rasulullah. Baik. Ya. Ya, di soal yang ketujuh di situ kita masuk. Dikatakan di situ ma mana la ilaha illallah, maka dijawab la ma'budu bihaqqin illallah. Ini sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Kita bawakan dengan jawaban ringkas, bukan dengan jawaban yang lengkap ya. Kalau jawaban lengkap kan mungkin bisa dikatakan maknaha atau makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tapi kalau anak-anak mereka tidak usah dikasih jawaban lengkap seperti itu panjang. Tinggal dikatakan saja makna la ilaha illallah, maka dia jawab la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, itu jawaban ringkas ya dalam masalah ini. Dan ini sudah kita uraikan dari sebelumnya. Dari soal-soal yang kita bawakan di sini, soal jawab itu bentuknya tanya jawab ringkas saja, bukan jawaban yang lengkap begitu ya. Jelas kembali kepada pokok pembahasan permasalahan yang ditanyakan. Baik. Dan seperti itu juga kadang orang Arab, mereka ketika membuat soal jawab itu dengan dua model. Ya, ada dengan jawaban yang lengkap mereka jawab, dan juga ada dengan jawaban yang ringkas. Itu bisa dilihat ya di kitab Durusul Lughah misalnya. Ya, jilid 1, jilid 2 sampai jilid 4 itu modelnya seperti itu. Diterangkan ya oleh dari kebiasaan yang berjalan dan di orang-orang Arab dalam bentuk tanya jawab. Ya. Jadi sekarang kita masuk di soal yang ketujuh ini ya. Apa dari makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Maka dijawab tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Baik. Ini saya kira pembahasan yang sering berulang ya. Nah, dan seorang hendaknya dia perkuat tauhidnya. Walaupun sering berulang, ini dari makna yang senantiasa syaitan itu bersemangat untuk melupakan kita dari perkara itu. Karena kalimat la ilaha illallah itu banyak dari keutamaannya. Ya. Dia merupakan kalimat keikhlasan di antaranya. Dan syaitan itu tidak akan bisa mengganggu seorang hamba yang ikhlas. Nah, itu dia pernah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis ketika itu, demi keperkasaanmu ya Allah, sungguh pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, ini Adam dan turunannya sudah disumpahi oleh iblis akan disesatkan semuanya. Satu golongan yang dia tidak bisa ganggu, diterangkan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Ya. Dan kalimat keikhlasan itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, dan ilmu seputar ikhlas itu luas. Insyaallah nanti ada pembahasan bukunya di pembahasan fikih amalan hati seputar masalah keikhlasan. Ya. Baik. Jadi dari pembahasan ringkas ya, kita memang arahkan kepada anak-anak. Ya, kalimat la ilaha illallah itu kan ada 4 kata di situ ya. Yang pertama kan ada kata la, yang kedua kata ilaha, yang ketiga illa, dan yang keempat Allah. Nah, la ini kan dalam bahasa Arab dia bermakna peniadaan. Ya, menafikan, meniadakan begitu kan. Jenis yang ada di depannya. Jadi ketika dikatakan la artinya tidak. Gitu kan? Ilaha artinya yang disembah. Ya, bermakna al-ma'luh, yang disembah. Itu ringkas saja ya, kita tidak terlalu panjang lebar. Kemudian illa ini kan pengecualian. Ya. Kata-kata yang datang setelah illa dan yang sebelum illa itu berbeda hukumnya nanti. Jadi kalau sebelum illa di situ kan dia sudah ditiadakan, ditolak begitu kan, la ilaha.
Tidak ada yang disembah. Ya. Datang setelah illa berarti itu lawannya begitu. Lawannya yaitu nama Allah. Allah sudah kita lewati ya maknanya di pondasi yang pertama. Ya, dialah yang bermana disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, dalam bentuk mengagungkannya, mencintai dan membesarkannya. Baik, kita lihat di soal berapa itu dulu dari arti nama Allah di soal yang ke-8 ya. Nah, wal-uluhiyati wal-ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Dialah Allah yang maha memiliki penyembahan, peribadahan atas makhluknya seluruhnya. Baik. Jadi ilmu-ilmu seperti ini, ilmu tauhid, itu memang ilmu yang syaitan itu bersemangat ya untuk melupakan hamba-hamba Allah darinya. Ya. Jadi pembahasan tauhid itu kadang seperti itu ya modelnya. Nah, mungkin dia kalau paham ilmu yang lain, ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, tapi kalau dia tidak paham ilmu tauhid, itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Orang-orang Arab itu jago bahasa Arab. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu bukan orang-orang yang bodoh dalam berbahasa Arab ya. Abu Talib, tapi ini semua orang-orang kafir. Ya, tidak ada manfaat dari ilmu yang dia pelajari ketika dia tidak mempunyai tauhid. Ketika dia tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari ringkasnya dari mana la ilaha illallah atau dari penjelasan kata per kata dari la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ya, tapi ketika dimanakan di situ oleh para ulama dikatakan tidak ada yang disembah, itu ada tambahan bihaqqin. Ya. Ada tambahan kata bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan benar, begitu ya. Tidak ada yang disembah dengan apa? Dengan benar. Karena yang disembah selain Allah tanpa hak itu banyak. Ya, itu banyak kan? Kita perhatikan saja di alam semesta ini. Yang disembah selain Allah itu banyak sekali. Di antara manusia ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dari para nabi. Ada yang menyembah orang-orang soleh, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, pepohonan, bebatuan, jin-jin, ya. Bahkan ada yang menyembah para malaikat. Nah, maka ini sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Tapi apa yang mereka sembah selain Allah itu bukanlah sembahan yang hak. Ya, bukanlah sembahan yang benar. Karena yang disembah yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang disembah selain Allah yang disembah dengan hak. Oleh karena itu para ulama ketika menafsirkan dari mana la ilaha illallah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembah oleh orang-orang ini yang kafir pada Allah, yang berbuat kesyirikan, itu hanya sembahan yang mereka namakan saja. Dikatakan dia Tuhan, begitu kan? Tapi dia bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, bukan sembahan yang sebenarnya. Itu kan bisa dilihat ya di ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Misalnya saya bacakan sini ya, ada ayat di surah Yusuf ya misalnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu, ya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, apa yang kalian ibadahi selain Allah itu hanyalah nama-nama saja. Ya, yang kalian nama-namakan dengannya, kalian dan ayah-ayah kalian, yang Allah tidaklah pernah menurunkan padanya sultan, ya, dalil pembolehan dia disembah. Ini paham ya? Dan juga di ayat di surah An-Najm yang sering kita baca juga mirip maknanya ya. Afara'aytumul Lata wal Uzza
wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Dikatakan setelah itu, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ini panjang ayatnya ya. Diterangkan di situ sembahan-sembahan sebelumnya dari Lata wal Uzza, Manat, ya. Nah, ini hanyalah nama-nama saja. Ya. Maka dibantu oleh Allah di situ. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Sesungguhnya dia hanyalah nama-nama saja yang kalian nama-namakan saja, kalian dan ayah-ayah kalian. Ya, di mana Allah tidak pernah menurunkan padanya apa? Sultan, dalil tentang masalah itu. Ya, iyattabi'una illa dhann. Yang kalian atau yang mereka ikuti hanyalah sangkaan-sangkaan saja. Jadi mereka hanya sangka ini yang disembah begitu ya. Ini yang diibadahi. Mereka bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Ya. Nah, dia arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya nama-nama saja yang dinamakan oleh mereka dan ayah-ayah mereka, dan seluruhnya dibangun di atas sangkaan-sangkaan saja, bukan dengan dalil. Bukan dengan dalil. Dipahami ya? Dan yang lebih tegas lagi diterangkan di surah Al-Hajj oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ke-62 ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah kata Allah, sesungguhnya yang dialah Allah yang maha hak. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun apa yang mereka sembah selainnya, itulah yang merupakan kebatilan. Dipahami ya? Ini ada dua ayat mirip ya, ada di surah Luqman. Nah, di surah Luqman tidak ada kata huwal, tidak ada kalimat huwanya di situ. Langsung dikatakan wa anna ma yad'una min dunihil batil, gitu. Nah, dan apa yang mereka sembah selainnya itulah yang merupakan kebatilan. Itulah yang merupakan apa? Kebatilan. Jadi ya, ini memperjelas ya dari mana kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, jadi jangan dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Karena kalau dikatakan disembah selain Allah itu banyak sekali. Ya, di masa dahulu sampai di masa sekarang. Jadi tapi kalau yang dikatakan disembah dengan benar, nah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Ini prinsip tauhid seorang muslim dan muslimah dalam kehidupannya. Dan makna-makna ini harusnya jelas dalam hatinya. Jangan tersamarkan ya, jangan terkabur begitu ya dalam memahaminya. Karena ini merupakan dasar pondasi dari keislaman kita. Ya, dan ini hendaknya diajarkan kepada anak-anak ya seusia dini, semampu mungkin mereka bisa pahami apa itu dari makna la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah. Ya. Kemudian diberikan contoh-contoh begitu kalau bisa ya. Ya, ada yang disembah selain Allah seperti ini, seperti ini. Itu bukan sembahan yang apa? Yang benar. Itu adalah sembahan yang salah. Jadi begitu diantara cara metodenya ya dalam menjelaskannya. Baik. Walaupun tidak perlu pakai dalil ya. Dari saya bacakan ayat-ayat. Ya, itu untuk menjelaskan untuk orang tua ya. Nah, atau bagi para pengajar dalam masalah ini. Ya, supaya seorang itu dia mengajar di atas basirah, di atas ilmu dan kejelasan yang sangat terang. Baik. Walaupun dia tidak hafal ayat-ayatnya, minimal dia pernah dengar ada ayat seperti ini maknanya. Itu sudah cukup ya. Karena menghafal ayat-ayat itu kan tidak diwajibkan atas semua orang. Ya, tapi minimal dia pernah dengar makna-maknanya begitu. Lewat maknanya seperti ini, ada ayat seperti ini. Itu sudah cukup. Itu sudah apa? Sudah cukup. Ya, karena menghafal itu dia merupakan kadar tambahan saja. Bukan dari hal yang
wajib karena semua bisa sampai ke situ. Baik. Jadi ini dari mana ringkas? Dari mana la ilaha illallah? Baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-8. Ini masih berkaitan dengan mana la ilaha illallah juga ya. Sekarang akan dirinci di sini apa itu dari rukun la ilaha illallah. Ya. Jadi dari kalimat tadi itu, dari kalimat la ilaha illallah itu kan ada 2 rukun. Ada 2 rukun nanti ya. Ya, yang pertama ada kalimat la ilaha, yang kedua kalimat illallah. Yang segera sudah sering kita lewat ya. Sedang diulang-ulangi. Ya. Jadi la ilaha itu ada rukun yang pertama, yaitu meniadakan, menolak segala yang disembah selain Allah. Ya. Apakah dia jin atau malaikat atau nabi, ya, atau orang-orang soleh, ya, atau apa saja yang disembah selain Allah. Nah, bebatuan, pepohonan, ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ditolak semua dengan kalimat apa? La ilaha. Nah, gitu kan? Kemudian datang kalimat yang kedua, illallah. Ini namanya penetapan. Namanya apa? Penetapan. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ditolak semuanya tadi itu, kemudian ditetapkan hanyalah Allah yang disembah semata. Jadi dibersihkan dulu, begitu ya. Itu cara belajar ya dalam agama. Dibersihkan dulu apa yang disembah selain Allah, baru ditetapkan hanyalah Allah yang diibadahi, yang disembah semata. Ya, begitu ya. Supaya hati itu ketika masuk ilmu, dia sudah siap. Ya, sudah siap ya. Beda dengan hatinya kalau masih bercampur dengan kotoran-kotoran, kotoran kesyirikan misalnya, atau kotoran bid'ah, dosa dan maksiat. Ketika masuk ilmu itu akan susah. Ya, akan susah masuk. Tapi ketika dibersihkan dulu, ditolak semuanya apa yang disembah selain Allah, ya, kemudian baru ditanamkan tadi itu tauhid, hanyalah Allah yang disembah, diibadahi semata, ini akan semakin kuat dari kalimat tersebut di dalam hati seorang hamba. Baik, kita lihat sekarang soal yang ke-8. Ya, ini penjelasan tentang rukun la ilaha illallah. Di soal ke-8 dan soal yang ke-9. Baik, dikatakan di situ yang ke-8, ma al-maqsudu bila ilaha. Ya, apa maksud dari kalimat la ilaha? Maka dijawab di situ, nafyu jami'i ma yu'badu min dunillah. Yaitu meniadakan seluruh apa yang disembah selain Allah. Nanti sudah diterangkan ya. Mal maqsudu bila ilaha. Apa maksud dari kalimat la ilaha? Ya. Maka dijawab, dia adalah penafian segala seluruh apa yang disembah selain Allah. Ya. Ini ditolak dengan kalimat la ilaha. Kemudian soal yang ke-9 dikatakan situ masih mirip. Ini potongan yang keduanya. Mal maqsudu bila ilaha atau mal maqsudu bi illallah. Mal maqsudu bi illallah, begitu ya. Apa maksud dari kalimat illallah? Dijawab situ, itsbatul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Itsbatul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Ya, yang tadi sudah kita uraikan ya. Jadi dalam kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Ada la ilaha dan kalimat yang kedua illallah. Ya, segera sudah jelas ya. Baik. Jadi maksud dari tidak ada yang disembah, ya, itu maksudnya dia menafikan seluruh yang diibadahi, yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat illallah, ya, kecuali Allah, itu maksudnya menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat baginya. Ini sudah kita bahas ya. Apa itu makna ibadah kan? Di pondasi yang pertama. Di pondasi yang pertama. Nah, ibadah itu bisa melingkup
ibadah hati atau definisinya kan sudah kita uraikan ya, yaitu nama yang melingkup ya segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya, mencakup dari ibadah hati, ibadah lisan, anggota tubuh, ibadah harta, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jenis ibadah ya itu hanyalah ditetapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah atau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya dari penjelasan ringkas dari rukun la ilaha illallah di soal ke-8 dan di soal yang ke-9. Nah. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang ke-10. Ya, di soal yang ke-10 di sini penjelasan tentang syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Baik. Tapi kita lihat di soal yang ke-10 dikatakan di situ, nah, kam syurutu la ilaha illallah. Ya. Diperbaiki di bawah itu bukan sebutkan ya. Saya salah terjemah itu. Kam itu artinya berapa? Ya. Berapa syarat la ilaha illallah? Maka dijawab situ samaniyatun. Ya, syaratnya ada 8. Ya, syaratnya ada 8. Ya, ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan para ulama mengumpulkan 2 syarat dari atau 8 syarat dari la ilaha illallah ini di atas 2 bait syair. Dalam 2 bait syair. Itu dihafal ya. Kalau hafal 2 bait syair ini maka akan gampang untuk menghafal syarat la ilaha illallah. Ya, ada 8 diuraikan di bawah situ ya. Nah, ini 8 ini berdasarkan dari penelitian para ulama ya yang ada dalam masalah ini. Dan syarat ini dari hal yang penting ya. Dari hal yang penting. Ya, kenapa kita harus tahu apa itu syarat la ilaha illallah? Padahal kan tadi sudah diterangkan maknanya kan? Ya. Tadi kan sudah lewat makna la ilaha illallah apa? Ilmu yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu kita ketahui akan syarat la ilaha illallah. Ya. Akan syarat la ilaha illallah. Baik. Nah, ibaratnya seperti kunci ya. Karena surga itu kan kuncinya kata Nabi, miftahul jannati la ilaha illallah. Ya. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah, bukan salat ya. Sebagian kadang penceramah dia bilang kunci surga itu salat. Ya, kalau salatnya, kalau tauhidnya benar, akan benar juga salatnya nanti. Tapi kalau tauhidnya tidak benar, maka tidak akan benar salatnya, tidak akan sah salatnya. Jadi kunci surga itu kan kalimat la ilaha illallah. Ya, tapi setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Ada gerigi-geriginya. Ya, kapan gerigi-geriginya cocok dengan pintunya misalnya, maka akan terbuka pintu surga itu. Ya, akan terbuka pintu itu kan. Tapi kalau misalnya gerigi-geriginya tidak cocok, tidak akan terbuka. Ya, saya kira itu dipahami ya. Di masalah kunci itu kan. Ya, ada kunci pintu, ada juga kunci yang lain. Kalau sama geriginya cocok dengan yang mau dibuka itu akan terbuka. Ya. Mungkin pula pada motor atau pada lemari atau hal-hal yang lain yang perlu dengan kunci begitu. Ya. Sama geriginya cocok akan terbuka. Tapi kalau tidak cocok, dia tidak akan bisa terbuka. Jadi bikin pula surga itu. Jadi surga itu ada kuncinya. Dan kunci surga kata Nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, kapan dia dibawakan kunci yang cocok, akan terbuka pintu surganya. Tapi kalau tidak cocok, maka tidak akan terbuka untuknya. Ya, tidak akan terbuka untuknya. Nah, itulah yang dipahami oleh para ulama dari kandungan makna syarat dari la ilaha illallah ini. Syarat la ilaha illallah.
Baik. Ya. Jadi syarat itu diibaratkan tadi ya, bagikan gerigi-gerigi. Dan gerigi-gerigi dari syarat itu ada 8. Ada 8. Diterangkan di bawah situ ya. Itu di soal yang ke-11. Di soal yang ke-11. Dikatakan di situ, ma hiya syurutuha? Apa itu syarat-syaratnya? Ya, syarat-syaratnya di situ kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Maka dijawab di situ, ini agak panjang, tapi tidak ada masalah dihafal ya. Ini dari hal yang wajib untuk dihafalkan. Nah, dijawab di situ yang pertama al-ilmu, wal yakinu yang kedua, wal ikhlasu yang ketiga, was-sidqu yang keempat, wal mahabbatu yang kelima, wal inqiyadu yang keenam, wal qabulu yang ketujuh, dan yang kedelapan wal kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, di bawah ada terjemahannya ya. Yang pertama ilmu. Dia harus ilmu yang akan la ilaha illallah itu. Yang kedua al-yakin. Dia harus meyakininya, adanya keyakinan. Yang ketiga wal ikhlas, ada keikhlasan. Yang keempat ada as-sidq. Ya. Ada membenarkan atau pembenaran. Yang kelima ada al-mahabbah, ada cinta pada kalimat itu, nanti akan diterangkannya. Kemudian yang keenam ada al-inqiyad, ada keterikatan. Yang ketujuh ada al-qabul, ya, ada penerimaan. Yang kedelapan yang terakhir yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu keingkaran terhadap apa yang saja yang disembah selain Allah. Baik. Nah, ini mungkin kalau untuk anak-anak yang masih kecil 2-3 tahun mungkin belum bisa ya, agak cerna. Tapi kalau untuk usia-usia di atas lagi yang bisa memayyiz, itu bisa diterapkan tadi itu. Ya. Untuk anak-anak yang kecil di bawahnya lagi mungkin hanya baru disyaratkan saja. Kalau ditanya misalnya berapa syarat la ilaha illallah, dijawab 8. Nah, 8-nya itu kan belum ditahu kalau dia kan apa 8 itu kan. Nah, minimal dia tahu 8. Ya, kan ditanya misalnya siapa Rabbmu? Allah. Di mana Allah? Di langit. Itu kan jawaban-jawaban ringkas. Itu bisa dipahami oleh anak-anak yang masih kecil. Hanya kalau mau ditanya misalnya jawaban-jawaban yang lebih rinci, itu kadang mungkin belum saatnya ditanya di situ. Tapi kalau jawaban-jawaban ringkas, ya itu minimal dia sudah bisa apa? Dipahami ya, walaupun hanya berupa kata-kata saja seperti itu, berupa kata-kata, ucapan-ucapan yang mungkin belum dia bisa pahami dengan baik. Ya, tapi sudah terbiasa lisannya mengucapkannya. Nah, ketika dia besar, dia sudah agak dewasa, dia sudah tahu, teringat. Dulu saya diajari sama orang tuaku, sama guruku, ya Allah itu di atas langit, gitu kan? Rabbku itu adalah Allah, agamaku Islam, nabiku itu Muhammad. Ya kan mungkin dia belum kenal lebih rinci kan? Ya, di usia-usia semakin dia dewasa, baru dia dalami tadi itu. Baru dia apa? Dia dalami. Sama dengan ini, kalau ditanya misalnya syarat la ilaha illallah, mungkin dia baru bilang 8. Apa itu 8 syaratnya? Mungkin dia belum bisa jawab. Ya gitu-gitu kan? Tapi minimal dia sudah tahu ada 8 syaratnya. Ya, ada berapa dari rukun la ilaha illallah? Ada 2 misalnya. Mungkin kalau ditanya rinciannya, dia belum tahu misalnya. Itu kalau dia masih kecil sekali. Hanya kalau sudah agak dewasa, mumayyiz, nah mungkin bisa diterangkan di situ. Apa dari rukun la ilaha illallah tadi yang sudah diterangkan, dan apa syarat dari kalimat ini, dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Jadi ini ilmu juga harus dipahami oleh orang tua atau guru ya, dalam menanamkan tauhid kepada anak-anak. Ya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit ya dari syarat-syarat tadi itu. Jadi yang pertama dari syarat la ilaha illallah itu adanya ilmu. Nah, ilmu ini maksudnya dia lawan dari kejahilan. Tidak boleh dia jahil. Tidak boleh dia apa? Dia jahil, dia bodoh akan makna la ilaha illallah. Tadi kan sudah diterangkannya maknanya apa? Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, itu ilmu ya. Dari la ilaha illallah. Kemudian dari ilmu juga dari la ilaha illallah adalah dia tahu apa rukun la ilaha illallah. Ada 2 dari rukunnya kan sudah diterangkan. Ada penafian segala yang disembah selain Allah, dan ada penetapan ibadah itu hanya untuk Allah. Itu ringkas ilmunya. Tidak boleh dia jahil. Dalam Al-Quran diperintah dalam masalah ini ya, itu diterangkan di surah Muhammad
Ya, bisa diterangkan, bisa dilihat ya di surah Muhammad, hanya saya tidak ingat ayat berapa begitu. Dikatakan di situ fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah akan la ilaha illallah dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Iya. Itu antara ayat ya yang menjelaskan tentang syarat ilmu ini. Dan diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Utsman atau dari sahabat ya Utsman bin Affan ya radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Itu syaratnya ya. Siapa yang meninggal dan dia ilmui, perhatikan ya, ini dari syarat pokok ini. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang meninggal dan dia ilmui akan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Dipahami ya? Baik. Ini syarat yang pertama. Itu syarat apa? Ilmu. Syarat yang kedua tadi syarat al-yakin. Syarat al-yakin. Kalau syarat al-yakin, keyakinan, itu lawannya tidak boleh dia ragu. Tidak boleh dia apa? Dia ragu. Ya, jangan dia ragu akan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat keikhlasan, kalimat keislaman, kalimat tauhid. Ya, banyak keutamaan padanya. Kalimat penyelamat di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Nah, sebab-sebab keberuntungan, keselamatan, ya, dan sebab yang menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam musibah dan malapetaka, ya, kesengsaraan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Maka tidak boleh dia ragu, tidak boleh dia apa? Dia ragu. Ini lawan dari keyakinan. Nah, karena ciri orang-orang yang beriman itu diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, ketika mereka sudah berkata amanna, mereka tidak akan ragu akan hal tersebut. Ya, bisa dilihat di surah saya tidak hafal surahnya, nama ayatnya ya. Dikatakan di situ innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Semuanya orang-orang yang beriman, ya, yang telah mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidaklah ragu. Tapi saya lihatkan di buku yang lain seperti ada nomor ayat ya. Kadang saya tidak bisa sebut semua. Ya, kalau tadi di surah Muhammad tadi itu fa'alam annahu la ilaha illallah, itu surah Muhammad ayat ke-19. Ya, surah Muhammad ayat ke-19. Kalau tadi ayat yang kedua tadi yang kita bacakan di ayat di surah Al-Hujurat ya, ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Ya, semuanya orang-orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka telah katakan seperti itu, mereka tidaklah ragu. Ya. Baik. Ini dari ayat ya, di syarat yang kedua ini. Kemudian di antara hadis yang menjelaskan tentang masalah ini ada hadis dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan situ asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu biha abdun ghaira syakin fiha illa dakhala al-jannah. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syahadat ini la ilaha illallah dan dibersaksi akan Muhammad Rasulullah. Kata beliau, tidaklah seorang hamba dia bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa kalimat ini tanpa dia ragu padanya. Dikatakan situ ya, ghaira syakin biha atau ghaira syakin fiha, dia tidak ragu padanya kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ya, ini syarat yang kedua ya. Ya, itu adanya keyakinan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas, adanya keikhlasan. Dan ini diterangkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Sekarang sering kita hafal ayatnya ya, di surah Al-Bayyinah. Ya, di surah Al-Bayyinah ayat kelima ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali hanyalah agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Ya, hunafa, dalam keadaan lurus. Ya, ikhlas ini lawannya tidak boleh dia berbuat kesyirikan.
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu lawan dari kesyirikan, lawan dari riya. Kapan dia melakukan ibadah dalam model dia bercampur dengan kesyirikan atau dengan riya, maka tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah diterangkan ayatnya ya. Adapun hadisnya bisa dilihat ya, diterangkan di hadis. Nah, ada dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling beruntung dengan syafaat kepada hari kiamat itu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya. Ya, ini mau mendapat syafaat seperti itu ya. Ya, sekarang kan banyak orang ingin dapat syafaat dari Nabi SAW. Tapi ketika dia tidak punya tauhid, ya, tidak paham akan la ilaha illallah, tidak punya keikhlasan, itu tidak akan dia dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Karena syafaat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa lain kadang dikatakan dengan bahasa yang lain ya, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Dia ucapkan la ilaha illallah tersebut ya dalam keadaan dia mengharap dengannya wajah Allah. Ini juga dari makna-makna apa? Keikhlasan. Ya, dalam berla ilaha illallah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia murnikan niatnya hanya untuk Allah. Jangan dicampur dengan kesyirikan, dengan riya. Ya, karena itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perkara-perkara dunia yang lainnya yang kadang mencampuri dari niat-niat seorang dalam beribadah. Ini sudah 3 syarat ya. Dari syarat la ilaha illallah. Ada ilmu, ada keyakinan, ada keikhlasan. Kemudian yang keempat itu as-sidq. Ada pembenaran atau membenarkan. Ya. Nah, dia jujur ya, kalau bahasa lainnya itu dia sidq, jujur, dia tulus. Ya, dalam berla ilaha illallah. Nah, dalam berla ilaha illallah. Ya, di antara dalil tentang masalah ini, tentang masalah as-sidq, bisa dilihat di ayat di surah Al-Ankabut, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahsiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, kata Allah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, ditinggalkan setelah mereka berucap amanna, kami beriman, dan mereka tidak diuji? Jadi ini dari ujian ya. Seorang ketika dia sudah beriman, itu pasti ada ujian dalam kehidupan. Ada cobaan-cobaan. Dari situlah kata Allah akan diketahui, akan dikenal, akan ditahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, pasti kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan kami akan tahu dan Allah akan mengetahui di situ kata Allah siapa orang-orang yang jujur dan siapa yang dusta. Jadi kalau sidq itu lawannya kedustaan. Ya, dia harus benarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh dia dustakan. Tidak boleh dia apa? Dia dustakan. Dan kapan dia dustakan, maka dia bukan dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Dan adapun hadis dalam masalah ini diterangkan dalam hadis riwayat Anas, dari Anas bin Malik dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahu 'alan nar." Tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi akan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan sidq, ya, jujur dalam hatinya, dibenarkan dalam hatinya, kecuali Allah akan haramkan atasnya apa? Neraka. Ya, jadi kalau diharamkan neraka, maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah yaitu al-mahabbah, yaitu dia cinta.
Dicintai kalimat ini. Ya, lawannya apa kalau cinta? Benci ya, Anda boleh benci. Ya, dia cinta akan kalimat la ilaha illallah. Dia cinta orang-orang yang mengucapkannya. Nah, ya, ini syarat yang harusnya diwujudkan juga ya bagi seorang muslim dan muslimah yang telah berla ilaha illallah. Tapi di antara dalilnya dalam masalah ini adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat 165. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Bagaimana cara mereka menjadikan tandingan-tandingan itu? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut sama dengan cintanya kepada Allah. Nah, perhatikan sini ya. Tatkala dia menyamakan cinta ya selain Allah dengan Allah, itu sudah dikatakan apa? Kesyirikan. Bagaimana kalau orang yang beriman? Dikatakan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka itu asyaddu hubban lillah. Yaitu orang yang paling besar ya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagian dari ayat ini yang menjelaskan tentang syarat yang ke berapa ini? Yang kelima ya. Dan ya, ada hadis di situ di panjang hadisnya ya dari Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya mirip tadi, ada saya bacakan saya maknanya ya di sini untuk meringkas pembahasan. Ya. Dikatakan di situ kan kata Nabi, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara kata Nabi. Yang kapan terdapat 3 perkara itu akan dirasakan manisnya keimanan. Nah, di antaranya di sini kata Nabi, ya ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini harusnya kita perbaiki cinta kita ya. Ya, kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diperjelas lagi di syarat yang kedua, ada di rukun Islam, ada di syahadat yang kedua nanti ya kita akan terangkan tentang syahadat Muhammad Rasulullah ini. Baik. Ini sudah 5 syarat ya. Ada syarat yang ke-6 yaitu al-inqiyad. Dia terikat. Adanya keterikatan. Dia terikat dalam kehidupannya. Ya, jangan dibermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan ditinggalkan ketaatan, maka ini dari bentuk melanggar dari syarat la ilaha illallah. Ya. Al-inqiyad itu dibahasakan dengan bahasa yang lain dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ada di surah Luqman ya, ayat ke-22. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan siapa saja kata Allah yang berislam, yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia dalam keadaan muhsin. Ya. Ini ayat ada beberapa penafsiran ya. Nah, di antara ayat mana penafsirannya, dia serahkan wajahnya kepada Allah itu artinya dia bertauhid. Ya. Dia murnikan keikhlasannya. Nah, bahwa muhsin di antara penafsirannya dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu tali la ilaha illallah. Ya, yuslim di situ kata para ulama yaitu dia inqiyad. Di antara penafsiran juga yaitu dia inqiyad, dia terikat. Nah, dan muhsin bisa dimaknakan juga yaitu dengan dia bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan ya, ada 2 penafsiran di sini dalam masalah itu. Ya, adapun dari al-urwatul wuthqa itulah kalimat la ilaha illallah. Baik. Ini syarat yang ke berapa? Yang ke berapa itu? Yang ke-6 ya. Baik. Sekarang syarat yang ke-7 yaitu al-qabul. Yaitu dia menerima. Ya. Menerima lawannya dia menolak. Ya, jangan dia tolak kalimat la ilaha illallah ini. Ya, kapan dia tolak?
maka dia bukan seorang muslim. Ya, dia terima kandungannya, konsekuensinya seperti itu. Ya, jangan dia menolaknya. Ya. Nah, adapun syarat al-qabul ini diterangkan di ayat di surah As-Saffat ya, ayat 35 sampai 36. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Kata Allah, sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrikin, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menolak. Ini orang musyrik ya. Dan mereka berkata, apakah kita akan tinggalkan sembahan-sembahan kita karena sebab seorang penyair yang gila? Jadi Nabi SAW digelari dengan penyair yang apa? Yang gila. Taib. Nah, taib. Makanya dari syarat ya, dari syarat yang ketujuh, yaitu adanya kecintaan. Dia cinta kepada yang ketujuh tadi, dia menerima ya, dia menerima. Kemudian dia apa? Dia membenci dari kalimat la ilaha illallah. Karena kapan dia benci, dia akan mirip dengan orang-orang musyrikin yang sudah diterangkan tadi. Dan syarat yang ke-8 diterangkan di situ, yaitu wal kufru bima yu'badu min dunillah. Nah, yaitu seorang dia mengingkari ya, adanya keingkaran terhadap apa ya saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam hadis ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Di antara dari maknanya dikatakan situ, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Ini dari dalil yang sangat tegas sekali yang menjelaskan syarat yang ke-8 ini. Kata Nabi, siapa yang berucap la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, kemudian dia ingkari apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya ya, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Baik. Mungkin dari 8 syarat ringkas ya yang diterangkan oleh para ulama dari syarat-syarat la ilaha illallah. Itu dihafal ya. Ya, ini dikumpulkan oleh para ulama di dalam 2 bait syair. Dalam 2 bait syair. Dari syarat la ilaha illallah ini. Kata mereka, syaratnya itu ada 8, yaitu ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabul laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kata para ulama, syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama ilmun. Yang pertama dia harus ilmui. Ilmun. Yang kedua yakinun, ada keyakinan, tadi sudah diterangkan ya. Wa ikhlasun, ada keikhlasan. Wa sidqu kama, adanya kejujuran ya, pembenaran. Ma bersama mahabbatin, kecintaan, wa inqiyadin wal qabuli lahan ya, terikat dan ada penerimaan. Dan ditambah yang ke-8 kata para ulama, wazida thaminuha al-kufranu minka bima, itu keingkaran darimu terhadap apa saja yang disembah selain Allah, bima yu'badu min duni minal asya'i qad uliha, pada apa yang disembah dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini dari ilmu ringkas ya akan kalimat la ilaha illallah. Jadi di sini sudah kita uraikan secara global ada 2 pembahasan pokok dari la ilaha illallah itu. Ada mana la ilaha illallah? Ya, tadi sudah diterangkan ya. Ada 3 ya kalau mau diuraikan. Yang kedua tadi ada rukun la ilaha illallah. Dan yang ketiga tadi sudah diterangkan apa? Ada syarat la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Baik. Ya, tapi segera itu dulu mungkin ya. Masalah syarat yang syarat yang kedua nanti kita akan bahas ya. Kayaknya agak panjang. Ya, nanti kita akan akhirkan insyaallah taala di sesi berikutnya. Ya, ini kalau kita bahas sekarang juga syahadat Muhammad Rasulullah mungkin agak panjang.
Dan mungkin bisa sebenarnya waktunya, hanya mungkin kita akhirkan saja insyaallah taala nanti di sesi yang lain. Ya. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan dari pelajaran. Masalah yang dibahas tadi atau yang lainnya. Tapi ini ada yang bertanya di Google Meet, bisa minta dikirimkan bait syair ayat tadi nanti kita kirimkan di grup ya insyaallah taala. Itu dihafal ya sebagai kata-kata kunci begitu. Ilmun yaqinan wa ikhlasan wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilah. Muzira thaminuha al-kufranu minka bima minal asya'i qad uliha. Baik. Yang lain lagi? Silakan. Tapi kalau sudah ada kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.